من الهجرة حدثت غزوة دومة الجندل ولم يحدث فيها حرب لأنه هرب من فيها وتركوا ما syiyatahum. Itu salah. Masyiyatahum. Naam. Faghanimaha muslimuna. Baik. Artinya apa? Di tahun 4 Hijriah. 4 Hijriah. Ya. Hijrah dari Ghazwatu Taib. Ya, dengerin. Fi sanatil khamisah minal hijrah hadatsat ghazwatu daumatil jandal. Ya. Hadatsat ghazwatu daumatil jandal. Mafhum? Fi sanatil khamisah minal hijrah hadatsat ghazwatu daumatil jandal walam yahdus fiha harbun li'annahu haraba man fiha wa taraku masyiyatahum faghanimaha al-muslimun. Di tahun kelima Hijriah. Di tahun keberapa? Kelima Hijriah. Terjadilah perang Daumatul Jandal. Daumatul Jandal. Ya, Daumatul Jandal ini sebuah negeri antara Syam dengan Madinah letaknya itu. Itu nama tempat Daumatul Jandal itu. Yang terletak antara apa? Syam dengan Madinah. Disitulah tempat letak ya Daumatul Jandal. Sebuah tempat, sebuah negeri. Ya, Daumatul Jandal ya baldatun baina Syam wal Madinah. Mafhum? Walam yahdus fiha harbun, dan tidak sampai terjadi pertempuran. Tidak sampai terjadi pertempuran. Dalam perang Daumatul Jandal tidak sampai terjadi pertumpahan darah, pertempuran enggak. Kenapa? Li'annahu haraba man fiha wa taraku masyiyatahum faghanimaha al-muslimun. Karena orang-orang yang ada di situ kabur, melarikan diri. Orang-orang yang ada di Daumatul Jandal itu, di negeri tersebut, melarikan diri, takut. Ya, dan mereka meninggalkan hewan-hewan ternak mereka. Meninggalkan hewan ternak mereka. Hewan ternak. Ya. Lalu kaum muslimin menjadikan sebagai apa? Ghanimah. Harta rampasan perang. Ini yang pertama. Jelas? Sekarang yang kedua, Daud baca. Baca, Daud. Yang kencang baca, Daud. Kencang, bagus bacanya. Banil ada dalam alif lamnya. Alladzina tajamma'u limuharabatil muslimina. Udah. Apa artinya? Wa fiha hadatsat ghazwatu Banil Mustaliq. Dan di tahun tersebut juga, tahun kelima itu, di tahun yang sama ia terjadi perang Bani Al-Mustaliq, yang mereka sudah berkumpul untuk memerangi kaum muslimin. Ya, ini ya di tahun yang sama terjadi perang Bani Al-Mustaliq, Bani Al-Mustaliq. Mafhum? Hah? Enggak. Ini kaum muslimin menjadikan harta yang hewan ternak tersebut sebagai harta ghanimah. Ghanimah itu harta rampasan perang.
orang kafir yang ditundukkan oleh kaum muslimin, maka hartanya dirampas ke kaum muslimin, diambil. Halal. Namanya gonimah. Hah? Ya mereka udah kabur. Karena takut. Mafhum? Ya, maka di tahun yang sama terjadi perang Banil Mustaliq yang mereka telah berkumpul untuk memerangi kaum muslimin. Alladzina tajamma'u limuharabatil muslimin. Yang mereka sudah berkumpul untuk memerangi kaum muslimin. Kumpul mereka. Ya. Kumpul Untuk memerangi kaum muslimin. Ya, Bani Mustalik, Al-Mustalik itu adalah laqab. Laqab itu julukan bagi Hudzaifah ibn Sa'ad. Ya, berarti keturunannya ya Judaimah ya, Judaimah ibnu Sa'ad. Namanya di laqabnya namanya Al-Mustalik. Bani Al-Mustalik yaitu Al-Mustalik adalah laqab bagi Judaimah ibn Sa'ad. Jelas. Kemudian selanjutnya yang ketiga yakni siapa namanya? Ubay, Fadl Ubay. Nomor 3. Bijam'i fa'asabahum wasaba warijalahum wa dzurriyyatahum wa asaru. Baik. Ya. Kharaja ilaihimur rasul sallallahu alaihi wasallam bijam'i katsir ya, bijam'i katsirin fa asabahum wasaba al-muslimuna nisa'ahum wa rijalahum wa dzurriyyatahum wa amwalahum wa qatalu minhum asyratan wasaru jami'ahum. Rasul keluar ya menghadapi mereka. Ini dalam perang apa? Perang Banil Mustalik. Rasul keluar menghadapi mereka dengan ya pasukan yang banyak. Bijam'in katsir. Ya, pasukan Rasul banyak nih. Sejumlah pasukan yang banyak. Para sahabat untuk memerangi Bani Al-Mustaliq. Fa'asabahum. Ya, lalu beliau pun mengalahkan mereka. Bani Al-Mustaliq. Perang Bani Mustalik Lalu Rasul mengalahkan mereka. Ya, ana ulangi terjemahnya. Ya, Rasul yang ketiga ya, kharaja ilaihimur rasul bijam'in katsirin fa asabahum wasaba al-muslimuna nisa'ahum wa rijalahum wa dzurriyyatahum wa amwalahum wa qatalu minhum asyratan wa asaru jami'ahum. Rasul keluar menghadapi mereka ya beserta sejumlah besar pasukan, banyak bijam'in katsir. Lalu beliau pun mengalahkan mereka. Fasabahum, dan kaum muslimin menawan ya kaum wanita mereka dan kaum laki-laki mereka. Lalu kaum muslimin menawan. Saba.
di apa ya? Ditahan. Ya, ditawan. Tawan itu udah jadi bahasa kita, ditawan. Tawanan perang. Lawan. Ya. Tadi apa Zat? Dari awal. Enggak dari awal, dari yang tadi. Lalu kaum muslimin menawan ya kaum wanita mereka dan kaum laki-laki mereka. Ya, orang-orang wanita, orang-orang perempuan semua ditawan oleh kaum muslimin. Sandra, ya mungkin bahasa kita mungkin disandra ya. Gitu. Tawan. Sudah? Dan anak-anak keturunan mereka. Dan juga harta mereka. Anak-anak keturunan mereka dan harta mereka. Wa qatalu minhum asyratan. Wa qatalu minhum asyratan wa asaru jami'ahum. Dan mereka membunuh 10 orang di antara mereka Bani Mustalik dan menawan semuanya. Semuanya ditawan, 10 orang di mana? Dibunuh oleh kaum muslimin. 10 orang dibunuh, sisanya semuanya ditawan. Yang laki, yang perempuan, anak-anak semua ditawan. Hartanya diambil. 10 orang. Ini yang membunuh siapa? Kaum Ustaz. Hah? Yang membunuh itu karena Qatalu dan mereka telah membunuh itu. Kaum muslimin. Wawunya untuk al-muslimun. Kalau orang dari Waw jamaah. Bani Mustalik. Ya. Dan mereka ini kaum muslimin menawan semua mereka. Semuanya ditawan. Wa asaru jami'ahum. Mafhum? Berarti ini asyratannya nggak disebutin yang dibunuh apa aja, yang penting orang. Ya, pokoknya orang. Ya tentu kalau dalam peperangan ada kaum muslimin itu yang boleh dibunuh adalah laki-laki, perempuan nggak boleh. Perempuan anak-anak nggak boleh dibunuh. Das. Nah, yang ikut perang, yang dibunuh ikut berperang. Mafhum? Itu adab dalam perang kayak gitu. Kemudian yang keempat baca al-top. Wakana minal asro Barrotu bintu Raisihim. Barrotu bintu Raisihim fatazawwajaha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Wasammaha Juwairiyah. Juwairiyah. Naam. Taib. Artinya yang keempat ya, wa kana minal asra Barratu bintu Raisihim. Dan di antara tawanan tersebut ada seorang wanita bernama Barrah binti ya putri dari pemimpin mereka. Pemimpin ketua Bani Mustalik. Barrah nama perempuan. Putri. Di antara tawanan itu ada wanita yang bernama Barrah. Namanya Barrah, putri dari ketua mereka, ketua Bani Mustalik. Ya, kalau kita mungkin presidennya. Ya, banyak ketua Bani Mustalik, pimpinannya, atau kepala suku gitu ya. Punya anak perempuan namanya Barrah, maka di antara tahun itu ada Barrah. Fatazawwajaha ar-Rasul. Lalu Nabi menikahinya. Nabi menikahi Barrah. Ya, Barrah. Apa ulang coba? Lalu Nabi menikahinya. Enggak dari bernama Marwah, putri dari ketua mereka. Ya, fatazawwajaha ar-Rasul. Lalu Rasul menikahi si Barrah itu. Wadah? Jelas? Wasammaha Juwairiyah. Lalu Nabi menamakan, diganti namanya. Jadi Juwairiyah. Diganti namanya jadi Juwairiyah. Ini siasat Nabi. Kenapa Nabi menikahi ya putri dari ketuanya? Agar apa tujuannya? Agar nanti pengikutnya itu ya masyarakatnya itu ya jadi apa? Masuk Islam. Tujuan Rasul kayak gitu. Di bawahnya ada yang kelima. Yang kelima ada keterangan tentang kenapa beliau menikahi Barrah yang di kemudian yang selanjutnya diganti namanya jadi apa? Juwairiyah. Mafhum?
Ya, sekarang Salman baca lagi Salman. Yang kelima. Yang kelima, nah. Falamma sami'a Banul Mustalik bidzalika aslamu jami'an wa saru lil muslimina ba'da an kanu a'da'an. Baik, bagus bacanya sekarang. Yang kelima, falamma sami'a Banul Mustalik bidzalika. Ketika Bani Mustalik mendengar hal tersebut, jadi Nabi menikahi putri dari ketua mereka. Ya, ketika Bani Mustalik, ya, Ya Bani Mustalik. ya ketika Bani Mustalik itu orang-orangnya masyarakat dari Bani Mustalik itu, ya, Bani Mustalik berarti anak keturunan Al-Mustalik gitu ya masih ya. Ketika Bani Mustalik mendengar hal tersebut, yakni mendengar tentang pernikahan Nabi dengan putri dari ketua mereka. Aslamu jami'uhum, aslamu jami'ahum. Lalu mereka semuanya masuk Islam. Aslamu jami'ahum. Aslamu jami'ahum. Ketika Bani Mustalik mendengar akan hal tersebut, yakni mendengar bahwa Nabi menikahi putri ketua mereka, ya, maka mereka pun masuk Islam semuanya. Wasoru lil muslimina, dan mereka menjadi, ya, kaum muslimin, menjadi kaum muslimin mereka Bani Mustalik itu. Ba'da an kanu a'da'ahum, setelah sebelumnya mereka adalah musuh-musuh kaum muslimin. Setelah, ya, dahulunya mereka adalah musuh, ya, setelah dahulunya mereka adalah musuh-musuh kaum muslimin. Mafhum? Baik. Nah, ini dia, ya, pelajaran kita yang keberapa? Ke-15. Baik.